Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ittaqullaha ta'ala haitsu ma kuntum. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aydan inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam aqramun nas atqahum. Wa qala al-ulama al-imam Qudai ibn Yunus rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Tuhsinu bima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya fa innaka in asabta ma baqiya ukhidka bima madha wa ma baqiya. Wa qala ulama taqwal ila madar kulli sa'adah wa tibau ahwa rasul syarri abadila. Sadaqallahu maulana alimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa sadaqa ulama fi kalamihi wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelis zikir khataman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang datang dari berbagai tempat, baik dari Ikhwan TKN Pas Pampres, Ikhwan TKN Cibarusah, Babakan dan sekitarnya, dari Rindam sendiri, dari Citek, dari Perumahan Taman Firdaus Indah, dan lain sebagainya yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang paling istimewa, yang paling pertama dan tentu paling utama tiada lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh yang maha terpuji, yang dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu
kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah buat bekal di alam akhirat nanti, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga minat dunia wa fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal islam. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk kebahagiaan hidup kita nanti di alam barzakh, alam akhirah, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Semoga kita yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, sahabat-sahabat kita semuanya, guru-guru kita, murid-murid kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Seyogianya, sejatinya malam ini tiga pertama bertempat di rumah saya, yaitu di Masjid Taklim Salafiyah Syekhul Istiqomah, sesuai dengan jadwal. Namun oleh karena sesuatu hal dan lain sebagainya, mohon maaf al-fakir bukan tidak mau ketempatan, memang situasi kondisinya saat ini tidak mendukung. Namun alhamdulillah program agenda di pertama tetap berjalan, dan malam ini kita laksanakan di Musola Taqwa. Ini kata mau ini musolanya gede banget, masjid kali bukan, mau ini musola nggak ada di mata, bukan mata kan? Nggak kan ya? Di mata sama kali kelas, kali kelas mana? Mana? Mana ya? Kami dulu mainnya tempat main saya ada blok, main bola di sini. Sekarang udah banyak perumahan di Halim. Saudaraku, saya mengucapkan sahabat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin buat karya Al-Baqi Al-Alim Al-Allama Al-Fadil Al-Amil Al-Kamil Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali diterangkan, mautun nasi bi adatihi, mautun nas, matinya manusia, matinya kita, bi adatihim, tergantung pada kebiasaannya. Kalau umpama ada orang di alam dunia sudah biasa beribadah, insya Allah matinya pun akan dalam keadaan sedang melakukan ibadah. Ada orang kebiasaan membaca Quran, di saat ada kematian datang merenggut nyawanya, akhirnya dia pun dicabut dalam keadaan sedang membaca Quran. Contoh sahabat utama Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat al-khulafaur rasyidin yang ketiga. Beliau wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, dan wafatnya mengenaskan. Beliau dibunuh oleh orang kafir. Di saat beliau pas baca Quran, pas di tengah-tengah Al-Quran, persis surah Al-Kahfi pada kalimat wal yatalaqaf. Di situ beliau dibunuh dari belakang dan darahnya nyiprat ke Al-Quran, sehingga di Al-Quran cetakan Utsmani yang dulu itu pas kata ayat wal yatalaqaf ditulis
Siapa dia? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab sedang melakukan sholat subuh, tiba-tiba dari belakang beliau ditikam beberapa tusukan. Kalau nggak salah pembunuhnya itu orang kafir bernama Payrot ya. Akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Ada lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga beliau wafat dalam keadaan sedang melakukan ibadah. Belum lama di Indonesia ada seorang ibu datang ajal di saat dia sedang baca rotiban. Belum selesai baca rotiban, datang ajal meninggal dunia. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bi dunya wal akhirah maupun nas bi adati. Matinya manusia tergantung pada kebiasaannya. Maka oleh karenanya seyogianya lah kita sebagai orang-orang yang beriman yang sangat amat mengharapkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka seyogianya kita untuk membiasakan melakukan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, berbagai macam amal kebaikan, sehingga manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, kita dalam posisi sedang melakukan kebaikan itu, sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tiada rezeki yang paling terbaik, termahal, terindah, tiada rezeki yang jauh lebih berharga daripada dunia beserta isinya, melainkan rezeki berupa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ada aqdatuha, ada aqsaluha. Ini adalah puncaknya doa. Oleh karena ini adalah puncaknya doa, maka doa ini jangan sampai dilupakan. Silakan kita baca doa apapun. Doa minta sehat, minta barokah, minta selamat, minta apa lagi ya? Rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah, silakan. Tapi doa yang ini jangan dilupakan. Al-Habib Umar bin Habib beliau mewasiatkan agar umat Islam yang mengharapkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah seyogianya membaca doa ini setiap selesai sholat 5 waktu minimal 3 kali. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Karena menurut keterangan dalam hadis sahih terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, diterangkan ada kalanya seseorang di awal kehidupannya dia menjadi orang yang soleh, akhlaknya bagus, ibadahnya rajin. Oleh karena ketetapan Allah sudah ditetapkan lebih dulu
dari semenjak zaman ajali bahwa ia akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, tanpa sepengetahuan dia. Itu sudah ada ketetapan dari Allah. Di saat sang jalan bayi berusia 120 hari dalam kandungan, Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh ke sang jalan bayi, dan Allah perintahkan agar menetapkan 4 ketetapan bikaf rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Allah tetapkan rezekinya termasuk jodohnya, Allah tetapkan amalnya, Allah tetapkan ajalnya, kematiannya, Allah tetapkan syaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagianya orang tersebut. Oleh karena ketetapan Allah sudah lebih dulu ditetapkan oleh Allah sebelum sang jalan bayi lahir ke alam dunia, akhirnya di akhir hayat mendekati ajal ia murtad. Akhirnya di saat dicabut nyawa meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya doa yang tadi penting. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Penting doa ini puncaknya doa. Dan sebaliknya, ada manusia di awal kehidupannya dia adalah orang tolih, orang durhaka, jadi menghabiskan hari-harinya, waktunya hanya untuk maksiat, hidupnya bergelimang dengan dosa. Tiada hari yang terlewatkan tanpa berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya kalau istilah orang Sunda, orang ini adalah tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkan, tali tandrok, tukang nyolok, liang torok, tukang buka gaplok, harus main bolong-bolong. Namun oleh karena ketetapan Allah lebih dulu ditetapkan kepadanya sejak zaman ajali bahwa ia akan meninggal dunia di akhir hayatnya, menjelang wafatnya, dia mendapatkan hidayah dari Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, dengan taubat yang sesungguhnya. Dia menyadari selama ini jauh dari Allah dan dia menyesali akan hal itu. Akhirnya dia bertaubat, tiap malam bangun menghadap Allah, menangis berurai air mata, beristighfar, mohon ampun kepada Allah dengan sesungguhnya. Sampai-sampai dia nggak bisa tidur karena ingat-ingat dosa-dosanya, masa-masa lalu. Nggak mau makan karena ingat dosa-dosanya. Bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Esok harinya datang ajal, dia meninggal dunia dalam keadaan husnul. Ini sudah dinas dalam hadis. Makanya kalau kita lagi ibadah jangan dulu sombong. Kita nggak tahu apakah akan husnul khotimah atau sul khotimah, nggak tahu. Itu rahasia Allah. Demikian pula kita jangan kusir kepada orang yang sedang berbuat maksiat. Nggak tahu kalau dia nanti matinya husnul khotimah, kita nggak tahu. Yuk kita jaga hati kita dari prasangka buruk pada orang lain. Jangan mencap orang itu buruk, padahal bukan kita jauh lebih banyak daripada keburukan orang lain. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan tahu
seorang pun manusia tidak ada yang tahu dan tidak akan diberitahu sisa umurnya tinggal berapa hari lagi hidup di alam dunia. Sisa umurnya tinggal berapa minggu lagi, sisa umurnya tinggal berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, berapa jam lagi, berapa menit lagi, berapa detik lagi, nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Maka yuk kita seyogyanya berusaha, berikhtiar, bersalehah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Selagi kita masih bisa melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu. Dan jangan ditangguhkan, jangan dinanti-nanti. La akhir amal ilal ghad, ma taqdiru an ta'malul yaum. Jangan kau akhirkan, jangan kau tangguhkan, jangan kau nantikan perbuatan baik yang akan kau lakukan hari ini. Lakukan hari ini, jangan ditangguhkan sampai esok hari. Karena nggak ada jaminan kalau besok hari kita masih bisa hidup. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bil daraini mautun nas bi adati. Matinya manusia tergantung pada kebiasaan. Ada orang ketika hidup dalamnya biasa judi, matinya juga lagi judi. Biasa mabok, matinya lagi mabok. Dalam keadaan mabok dia bawa motor, tabrakan, jeger, mati di tempat. Banyak yang seperti itu. Itu kan mati suul khotimah. Orang yang matinya dalam keadaan mabok itu gak membawa iman. Imannya udah keluar. Nauzubillah min. Emang kita nggak boleh mabok? Boleh mabok. Mabok zikir. Dah itu sampai lupa. Tahu-tahu udah pagi. Semalaman zikir. Itu namanya mabok zikir. Kemudian di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 8 halaman 113. Al-Imam Udail ibni Iyad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini qala ia telah bertutur kata tuhsinu bima baqiya yukbaru laka bima mado fa innaka in asaqta ma baqiya ukhitta bima mado wa ma baqiya. Kata beliau tuhsinu bima baqiya, berbuat baiklah engkau di sisa usiamu, berbuat baiklah kamu di sisa umurmu. Yuk kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang masih ada. Kita manfaatkan untuk berbuat baik, untuk melakukan berbagai macam kebaikan, untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah sungkan, jangan pernah malas, jangan pernah ogah untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada sahabat, terutama berbuat baik untuk agama, untuk syiar agama. Jangan pernah sungkan, jangan pernah malas untuk berbuat baik, karena hakikatnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sekalipun kita melakukan kebaikan itu kepada orang lain, itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Pahalanya akan kita dapatkan nanti di akhirat. Yang penting kebaikan apapun yang kita lakukan dasarnya lillahi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzzammil ayat 20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah
dirimu sendiri. Niscaya kamu akan memperoleh balasan pahalanya di sisi Allah dengan balasan yang jauh lebih besar dan lebih baik. Dan hendaklah kamu selalu beristighfar dan ampun kepada Allah di dalam keseharianmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang mohon ampun, dan Allah Maha Penyayang bagi hambanya yang mau disayang oleh Allah. Ayat yang lainnya Allah berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah, ridho Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat amat menyukai kepada orang-orang yang ihsan, kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Sehingga dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 70 Allah memerintahkan kepada kita, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah segala kebaikan, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Karena apabila manusia mati dengan membawa amal kebaikan yang banyak, mati dengan membawa amal soleh yang banyak, mati dengan membawa amal ibadah yang banyak yang dilakukannya selama hidup di dalam dunia, maka dia akan beruntung, akan menjadi ahli surga. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Maka barang siapa mati membawa amal soleh yang banyak, ditimbang amalnya banyak berat, faulaika humul muflihun, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung karena mereka akan mendapatkan pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang sudah Allah janjikan kepada mereka di dalam surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadis salihin ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi basar. Aku, kata Allah, benar-benar telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang beriman dan selalu beramal soleh, selalu berbuat baik, selalu melakukan kebaikan, selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam beribadah. Aku telah menyediakan untuk mereka di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum terbesit di hati manusia. Kenikmatan itu sudah ada, sudah disediakan, sudah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Tinggal kita mau ngambil kenikmatan itu enggak. Kalau mengambil, ya terus beramal soleh secara istiqomah, insya Allah akan sampai kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan itu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, tuhsinu bima baqiya. Berbuat baiklah kamu di sisa usia. Yuk kita manfaatkan sisa umur kita. Mumpung masih ada kesempatan kita hidup dalam dunia. Jangan sampai sudah datang ajal, sedang dalam keadaan sekarat, baru nyesel, ingin berbuat baik, ingin beramal soleh, terlambat. Baru ingin tobat, sementara ruh sudah ditenggorokan, tobatnya nggak terima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Kata Nabi, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya selagi ruhnya belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, kita baru nyesel, bertobat, ingin bertobat, nggak diterima oleh Allah, terlambat. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam Udail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yughfar laka ma baqiya. Apabila kamu berbuat baik di sisa umurmu, maka niscaya dosa-dosamu yang lalu
yang pernah kamu lakukan dan dosa-dosamu yang akan datang oleh Allah akan diampuni. Fa innaka in asata bima baqiya, karena sesungguhnya jika kamu masih rajin bermaksiat kepada Allah, dalam hidupmu masih rajin, masih mau bermaksiat kepada Allah, uhidda bima baqiya, uhidda bima baqiya, maka niscaya kamu akan diajak oleh Allah, disiksa oleh Allah di neraka karena dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Sehingga akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, fear Allah Subhanahu wa taala wherever you are. Fear Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kamu kepada Allah taala wherever you are, di mana saja kamu berada. Bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tabba, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan-perbuatan buruk, dosa-dosamu yang lalu akan terhapus dengan kamu bertaubat dan melakukan kebaikan terus, beribadah terus, memperbaiki diri sampai akhirnya datang ajal, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan sababiyah barokah kita duduk berkumpul di majlis zikir yang mulia ini, dosa-dosa kita yang lalu oleh Allah dihapus, diampuni, dan mudah-mudahan kita lalu jadi orang-orang yang istiqomah dalam berzikir kepada Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
wa ala alihi salat al-lami ayat talaha kamalan ya dalika malika wa dalika malik wa ta'ala hadis salat wa ta'ala ma'amritu wa asawabah khususnya ila ahli kubur kita masing-masing. Wa usulihim wa qurihim wa lijilati Allahumma birlahum wa rahmahum wa aqim wa aqbanhum wa ja'alil jannata maswahum wa ma'wahum wa tima'ar wa hum ma'awai ibadika salihan bil jannah Allahumma la tahrina ajrahum wa la taqina ba'dahum wa birlana wa lahum wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad salli wa sallim ikhwanana muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidin fi Palestin sallim wa surhum ya Allah wa jami biladil muslimin bi jahi habibika sayyidil jalil mu'minin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma ahlik man fi halaki sholat Islam wal muslimin fi Palestin Allahumma ahlikum Indonesia wa Israel ahlikum halakan ajilan ahlikum halakan syari'an bi'izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal